Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mata kuliah pilihan aromaterapi. Aromaterapi ini merupakan mata kuliah untuk semester 7 ya. Dosen PJMK-nya adalah saya, kemudian dosen pengampunya ada 2, yaitu saya dan Pak Bilal. Baik, sebelum masuk pada sesi perkuliahan, kita sepakati dahulu terkait aturan pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran, evaluasi, serta runutan materi selama 14 kali pertemuan. Secara umum untuk aturan perkuliahan sama dengan di buku pedoman akademik yang saudara miliki, ya jadi saudara harus mengikuti minimal 80% tatap muka, kemudian wajib mengikuti evaluasi ya dengan ketentuan kalau jumlah kehadirannya kurang dari 80%, maka saudara tidak bisa mengikuti evaluasi akhir. Kemudian wajib mengerjakan kuis sebagai bukti presensi perkuliahan. Kemudian untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah aromaterapi ini ada 4. Yang pertama adalah saudara mampu menjelaskan tentang definisi dan jenis dari essential oil atau minyak atsiri, kemudian mampu menjelaskan metode ekstraksi dari minyak atsiri, yang ketiga mampu menjelaskan formulasi dari minyak atsiri, kemudian yang keempat adalah mampu menjelaskan penggunaan aromaterapi atau penggunaan essential oil pada klinis. Nah, penggunaan di sini itu termasuk juga mengenai aspek keamanan dari essential oil atau minyak atsiri. Kemudian evaluasinya apa saja? Evaluasinya yang pertama adalah kuis. Jadi kuis ini akan saudara kerjakan setiap kali tatap muka. Baik itu tatap mukanya interaktif ataupun non-interaktif. Kemudian evaluasi yang berikutnya adalah ujian akhir semester, jadi tidak ada ujian tengah semester ya. Saya langsung melakukan evaluasi pada akhir semester. Kemudian evaluasi yang ketiga adalah diskusi ya. Jadi setelah saudara mengerjakan kuis, itu bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi, baik diskusi secara interaktif melalui link Zoom atau diskusinya secara non-interaktif. Kalau diskusinya non-interaktif, berarti nanti dosen pengampu akan membuat kolom chat atau forum di VLM. Jadi kalau saudara ada materi atau pertanyaan yang bahan yang kurang jelas tentang materi pada pertemuan tersebut, ya saudara bisa tanyakan pada kolom forum atau pada kolom chat tersebut. Kemudian, ini adalah rangkaian kegiatan perkuliahan selama 14 kali tatap muka. Ya, jadi materi yang pertama hari ini yang saya akan jelaskan adalah saya akan menjelaskan tentang apa itu aromaterapi dan apa itu essential oil atau minyak atsiri. Kemudian pertemuan kedua yaitu metode ekstraksi dan analisis essential oil. Kemudian pertemuan yang ketiga yaitu aspek pemalsuan atau adulteration pada essential oil. Kemudian pertemuan yang keempat yaitu presentasi tugas. Jadi kalau saya lihat di Siado, saudara ada sekitar 28 mahasiswa. Silakan membagi diri menjadi 14 kelompok, masing-masing kelompok terdiri atas 2 mahasiswa. Presentasi tugas yang pertama yaitu setiap kelompok memilih satu jenis minyak atsiri untuk dicari bagaimana metode ekstraksinya yang optimal dan bagaimana cara menganalisisnya, serta bagaimana cara mengidentifikasi pemalsuan pada jenis minyak atsiri yang saudara pilih. Kemudian pertemuan yang kelima ini tentang stabilitas dan prinsip pencampuran essential oil. Yang keenam adalah tentang aspek keamanan dari penggunaan essential oil. Kemudian yang ketujuh adalah formulasi produk farmasi berbasis essential oil, baik itu berupa obat ataupun kosmetik. Kemudian yang kedelapan adalah presentasi tugas kedua, kemudian yang kesembilan adalah workshop. Workshop ini akan saya lakukan secara dengan menggunakan video ya. Kemudian
Yang ke-10 ini juga workshop. Jadi apa bedanya workshop yang ke-9 dan ke-10? Workshop yang ke-9 ini adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengoptimasi ketika saudara memblending atau mencampur essential oil. Kemudian yang ke-10 nanti workshopnya adalah tentang membuat produk yang berbasis minyak atsiri. Kemudian yang ke pertemuan ke-11 ini tentang aromaterapi klinis. Kemudian yang ke-12 ini masih aromaterapi klinis. Yang ke-13 ini presentasi terkait aplikasi aromaterapi pada klinik. Kemudian yang ke-14 ini adalah social media campaign. Apa itu social media campaign nanti? Jadi masing-masing kelompok nanti akan saya minta untuk membuat entah itu flyer ataupun edukasi ya. Jadi edukasi bisa melalui poster ataupun juga bisa melalui flyer ataupun bisa juga melalui video tentang aspek keamanan dari penggunaan essential oil. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa tema. Oke, itu secara umum rangkaian dari 14 kali tatap muka pada kegiatan perkuliahan aromaterapi. Oke, kita masuk pada materi yang pertama. Jadi pada pertemuan pertama hari ini, capaian dari pembelajarannya adalah yang pertama, saudara mendapatkan wawasan bagaimana sejarah dari perkembangan aromaterapi dan juga sejarah dari proses penemuan essential oil. Kemudian ketika kita bicara tentang aromaterapi, maka hal tersebut tidak bisa dilepas dari essential oil atau minyak atsiri. Karena yang namanya aromaterapi pasti bahan yang digunakan adalah minyak atsiri. Jadi otomatis saudara harus mempelajari jenis-jenis minyak atsiri itu apa saja. Kemudian senyawa metabolit sekunder yang ada di minyak atsiri tersebut apa saja. Kenapa kok lemon oil atau golongan citrus oil itu aromanya khas seperti itu. Oke, itu ya. Jadi sejarah, kemudian definisi, komposisi, kemudian saya juga akan menjelaskan tentang perbedaan antara essential oil dan fixed oil. Oke, sebelum masuk kepada pembahasan aromaterapi, saya akan lebih jauh jelaskan tentang essential oil atau minyak atsiri, ya. Pada tahun sekitar 1800-an, ini peneliti yang bernama Dumas ini menganalisis adanya senyawa hidrokarbon dan yang memiliki gugus sulfur dan nitrogen, itu ternyata mereka memiliki aroma yang khas. Contoh yang paling mudah adalah pada garlic atau bawang putih. Kenapa garlic itu aromanya khas seperti itu? Karena di dalam bawang putih itu terdapat senyawa dialil disulfida. Jadi senyawa dialil disulfida inilah yang membuat garlic atau bawang putih itu memiliki aroma yang khas. Kemudian pada tahun 1859 Berthollet ini menemukan beberapa senyawa bahan alam yang memiliki putaran optik. Nanti pada saat kita masuk ke materi komponen atau komposisi metabolit sekunder dari essential oil, saudara akan melihat bahwa kebanyakan minyak atsiri atau essential oil itu merupakan senyawa golongan terpen, yang mana di situ ada ikatan rangkap 2, jadi hampir sebagian besar metabolit sekunder pada minyak atsiri itu pasti memiliki putaran optik. Nah, kemudian sampai tahun 1875, ini Tilden berhasil mengisolasi senyawa camphor. Kemudian apa sih definisi dari essential oil atau minyak atsiri itu? Ya. Jadi
Minyak atsiri atau essential oil itu adalah senyawa organik yang mudah menguap dan berasal dari suatu tanaman tertentu serta berkontribusi terhadap aroma dari tanaman tersebut. Ya, jadi karena itu kebanyakan penyebutan dari essential oil itu pasti merujuk pada tanamannya. Misalnya peppermint oil atau lavender oil atau clove oil. Karena setiap essential oil itu memang spesifik dari atau khas dari tanaman tertentu. Katakanlah golongan citrus ya. Citrus itu ada bergamot oil, ada lemon oil, ada sweet orange oil. Masing-masing jenis minyak atsiri itu komponen metabolit sekundernya berbeda-beda. Meskipun ada juga beberapa metabolit sekunder itu yang hampir mirip atau hampir sama. Kemudian beberapa komponen atau beberapa senyawa aktif dari minyak atsiri itu tidak selalu berupa liquid ya, tidak selalu berupa minyak. Ada juga beberapa yang berupa padatan, misalnya mentol, camphor, timol. Itu kalau kita isolasi sendiri, kita akan mendapatkan senyawa yang berbentuk padat. Oke, sekarang kita bicara tentang nilai ekonomi dari minyak atsiri. Ya. Minyak atsiri ini merupakan salah satu produk bahan alam yang sangat tinggi nilai ekonominya. Ya, sekitar tahun 2016 itu diperkirakan nilai ekonominya mencapai perputaran dari penjualan minyak atsiri itu mencapai 5,91 miliar. Dan diperkirakan pada tahun 2023 itu bisa mencapai 12,85 miliar. Dan produksi minyak atsiri di seluruh dunia itu pada tahun 2016 mencapai 77,300 juta ton. Ya, ini dari seluruh dunia dan dari berbagai macam jenis minyak atsiri. Kemudian diperkirakan pada tahun 2024 itu akan naik menjadi 370 juta ton. Dan berapa banyak kontribusi Indonesia terhadap produksi minyak atsiri tersebut? Kita berkontribusi sebanyak 508 dan Indonesia berkontribusi sebanyak 585 juta US ya dari nilai jual beli minyak atsiri tersebut. Kemudian industri apa saja yang paling banyak menggunakan minyak atsiri? Yang pertama pasti adalah parfum ya. Jadi baik dia digunakan dalam bentuk minyak atsirinya atau diolah lagi menjadi fragrance oil. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya saudara akan mengerti apa itu perbedaan antara essential oil dan fragrance oil. Kemudian juga ada industri farmasi, kemudian ada industri makanan juga, spa dan aromaterapi ini pasti, kemudian industri kosmetik dan personal care, ya skincare, body care dan lain sebagainya. Akhir-akhir ini yang paling tinggi penggunaannya itu adalah untuk industri kosmetik dan personal care, terutama untuk jenis skincare ya. Kemudian jenis minyak atsiri apa saja yang banyak diproduksi? Jadi yang paling tinggi produksinya adalah jenis orange oil, kemudian cornmeal oil dan peppermint oil. Cornmeal oil dan peppermint oil ini masih dalam satu genus. Peppermint itu dari Mentha piperita, cornmeal oil itu dari Mentha arvensis. Kemudian urutan berikutnya adalah yang produksinya antara 1.000 sampai 10.000 juta ton. Itu ada eucalyptus, ada lemon, ada clove, ada citronella,
patchouli, spearmint, dan anis, star anis ya. Kemudian, nah, Indonesia menyumbang produksi essential oil yang mana? Yang paling tinggi produksi essential oil di Indonesia itu adalah patchouli oil, atau lebih nama lainnya adalah minyak nilam. Kemudian nutmeg oil atau minyak pala, clove oil ini bisa dari bunga, bisa juga dari leaf, daun. Kemudian ada citronella, ada vetiver atau akar wangi. Kemudian ada masoya ini dari pohon masoya. Kemudian itu adalah total profil dari produksi minyak atsiri di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Nah, bagaimana persebaran minyak atsiri di Indonesia? Setiap daerah itu memiliki ciri khas minyak atsirinya. Jadi kalau kita mulai dari Kepulauan Papua, ini kebanyakan minyak atsirinya adalah minyak atsiri yang berasal dari pohon besar, tanaman besar. Biasanya dia diolah dari kayu atau dari kulit batangnya. Contohnya yang paling mudah adalah kalau dari daerah Kepulauan Papua itu kayu cendana ya, atau nama kerennya sandalwood oil, atau juga masoya oil, itu juga dari daerah Papua. Kemudian kalau dari Jawa ya, dari Jawa itu kebanyakan adalah clove oil. Kemudian dari Bali itu yang paling terkenal juga clove dan nilam. Nilam ini juga bagus di Jawa. Kemudian dari Kalimantan ini ada agarwood oil. Kemudian dari Sulawesi, di Kepulauan Sulawesi ini yang paling terkenal adalah nutmeg oil atau pala. Oke, itu secara umum sebaran minyak atsiri di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada produksi dari minyak atsiri di Indonesia. Ternyata yang paling tinggi ya di sini ada clove ya, dan clove oil ini tidak hanya dipasarkan dalam bentuk minyak cengkeh ya, tapi dia juga bisa diolah untuk memproduksi vanilin. Jadi serbuk vanilin yang sering saudara lihat sebagai bahan tambahan flavoring agent pada proses pembuatan kue itu merupakan atau itu disintesis dari clove oil, dari senyawa eugenolnya. Kita tahu bahwa kandungan dari senyawa eugenol pada clove oil itu sangat tinggi. Kemudian urutan berikutnya ada patchouli, ada citronella, kaju putih, nutmeg, ada masoya, vetiver, kananga, ada ginger, lajagoa atau lengkuas hutan, ada agarwood, ada kubeba, ada kefir lime ini jeruk purut, kemudian ada sandalwood atau minyak cendana. Nah, kenapa sih nilai ekonomi dari essential oil itu kok tinggi? Atau kalau misalnya saudara beli essential oil, katakanlah yang paling terkenal ya dan sering dipakai oleh anak muda itu adalah tea tree oil. Kalau saudara beli tea tree oil di The Body Shop 10 mili itu harganya bisa sampai 100 atau 200 ribu ya. Dan kenapa harganya kok tinggi? Karena memang proses rendemennya ya, jumlah persentase rendemennya itu relatif kecil. Misalnya saja contoh yang paling umum adalah untuk mendapatkan 1 kg rose essential oil atau minyak bunga mawar itu kita butuh 2000 kg petals kelopak bunganya. Ya. Karena itu harga dari rose essential oil ini per kilogramnya itu sangat mahal, 13 juta per kilogram. Kemudian ada thyme oil. Jadi 1 kilogram thyme oil itu kita butuh 400 kilogram
herba dari Thymus vulgaris. Ya, jadi harga dari essential oil itu juga ditentukan oleh seberapa besar persen rendemennya, ya. Kemudian itu produksinya. Sekarang kita masuk pada kenapa kok tanaman itu memproduksi essential oil, ya. Kenapa kok daun mint itu memiliki aroma yang khas? Atau kenapa kok daun rosemary itu memiliki yang khas? Atau kenapa kok kayu dari cendana itu memiliki aroma yang khas? Jadi kebanyakan pada tanaman, essential oil ini digunakan sebagai perlindungan diri terhadap patogen. Patogennya bisa berupa bakteri, fungi, bisa juga berupa hewan herbivora. Kemudian kalau pada tanaman, di manakah lokasi penyimpanan dari essential oil itu? Tergantung jenis tanamannya. Kalau kita bicara tentang menta, genus menta ya, Mentha spicata, Mentha peperita, Mentha Mentha arvensis, maka ke essential oil atau minyak atsiri pada genus Mentha itu disimpan di trikoma pada daunnya. Karena itu kalau saudara amati di mikroskopis, trikoma dari daun Mentha peperita spicata arvensis itu bentuknya adalah trikoma glanduler. Jadi dia punya kantong di situ yang isinya adalah minyak atsiri. Nah, beda lagi kalau kita bicara tentang cinnamon oil dari Cinnamomum burmani atau kayu manis. Nah, cinnamon oil ini disimpan di mana minyak atsirinya? Cinnamon oil ini minyak atsirinya disimpan di secretory cavities atau pembuluh minyak atsiri. Ya, jadi dia tidak tidak di kelenjar tertentu, tapi dia memiliki saluran atau pembuluh yang di situ isinya adalah minyak atsiri. Oke, nah pada beberapa tanaman, ya, tanaman yang usianya muda itu mengandung essential oil yang lebih banyak dibandingkan yang tanaman yang sudah tua. Jadi bukan berarti kalau di tanaman yang sudah tua itu essential oilnya hilang, tidak. Tapi beberapa tanaman itu lebih banyak kandungan resinnya, getah yang bercampur dengan minyak atsiri. Jadi kalau kita ekstraksi, didestilasi, nanti dapatnya tidak hanya oil, tapi ada getahnya di situ. Oke, sekarang kita masuk pada komposisi dari minyak atsiri. Secara umum ada dua golongan besar metabolit sekunder yang memiliki aroma khas atau yang biasa disebut dengan essential oil. Yang pertama adalah metabolit sekunder golongan fenol dan yang kedua adalah metabolit sekunder golongan terpenoid. Ya. Dan metabolit sekunder golongan fenol ini dia tidak berupa simple fenol, tapi merupakan fenol yang memiliki gugus fungsi aldehid, atau fenol yang memiliki gugus fungsi keton, atau fenol yang memiliki gugus fungsi asam karboksilat, atau fenol dengan gugus fungsi ester ataupun lakton. Kemudian golongan metabolit sekunder yang kedua adalah terpenoid. Terpenoid ini khususnya pada monoterpen dan sesquiterpen. Ya, saudara masih ingat bahwa monoterpen dan sesquiterpen itu adalah golongan dari senyawa terpenoid yang mudah menguap atau volatil. Ya, jadi saya tekankan lagi di sini komponen metabolit sekunder penyusun dari esensial itu ada dua golongan besar, yaitu fenol dan terpenoid. Ya, fenol itu bisa fenol yang memiliki gugus fungsi aldehid, keton, asam karboksilat, ester atau lakton. Kemudian terpen itu ada dua, monoterpen dan sesquiterpen. Monoterpen itu karbonnya ada C10, sesquiterpen itu ada C15.
Oke, sekarang kita masuk pada senyawa metabolit sekunder apa saja yang dia termasuk golongan fenol dan memiliki aroma yang khas, ya. Kita langsung saja ke sini. Ya, jadi yang pertama adalah simple phenol, ya, yang termasuk pada golongan simple phenol. Di sini ada carvacrol, kemudian ada eugenol, ada isoeugenol, ada timol. Nah, saya harapkan saudara bisa mengidentifikasi. Jadi kalau eugenol dan isoeugenol itu bisa didapatkan di minyak atsiri apa sih? Eugenol dan isoeugenol itu paling banyak adalah di minyak atsiri clove oil. Saudara juga akan mendapati eugenol di cinnamomum oil, minyak kayu manis, ya. Kemudian timol ini saudara dapatkan pada tim oil, Thymus vulgaris, kemudian carvacrol, kemudian cavicol. Ini bisa didapatkan di mana? Carvacrol, cavicol ini juga ada di tim oil. Selain itu juga bisa didapatkan di basil atau di oregano oil. Kemudian kita masuk pada fenol yang memiliki gugus fungsi aldehid, ya. Ada beberapa jenis, ya, yang paling sering ditemui adalah sinamaldehid, kemudian benzaldehid, anisaldehid, ya. Kemudian ada sitral, ada beta citronellal, ada geranial, ada neral, ada salisil aldehid, ada vanilin. Di mana saudara bisa mendapatkan anisaldehid, benzal anisaldehid, dan sinamaldehid. Ketiga senyawa ini banyak sekali akan saudara temui pada cinnamon oil atau minyak kayu manis. Kemudian sitral, beta citronellol, kemudian neral ini akan banyak saudara dapati pada jenis citrus oil, ya. Jadi mau itu lemon oil, kemudian sweet orange oil, ya, kemudian lemon grass oil. Lemon grass itu adalah minyak serih, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, nah, bagaimana dengan geraniol, kemudian neral, geranial dan neral ini akan banyak saudara temui pada geranium oil dan lavender oil. Jadi geranium oil, lavender oil, kemudian rosemary oil itu komponennya hampir-hampir mirip. Oke, ya, saya lanjutkan ke fenol yang memiliki gugus fungsi keton. Ada apa saja metabolit sekundernya? Jadi yang pertama ada camphor, ada carvon, ada cisjasmon, ada menton, kemudian ada tujon, ada timoquin, ya. Nah, pada minyak apa saja, pada minyak atsiri apa saja? Yang pertama adalah camphor, ya. Camphor ini bisa saudara dapatkan pada Cinnamomum camphora. Ini beda dengan Cinnamomum burmani, ya. Kalau Cinnamomum burmani itu kayu manis, Cinnamomum camphora itu camphor memang. Yang aroma khasnya adalah camphor. Kemudian pinocarvon, kemudian carvon, ya, ini saudara bisa dapatkan pada spearmint, mentha spicata. Juga bisa saudara dapatkan pada white cumini atau jinten, ya. Kemudian kalau timoquin, nah, timoquin ini khas sekali pada jinten hitam atau black seed, black seed cumin. Kemudian ada Funiculum vulgare atau adas. Di adas ini juga ada timoquinnya, tapi kandungannya tidak sebanyak pada jinten hitam. Kemudian selanjutnya adalah fenol dengan gugus fungsi asam karboksilat.
Ada beberapa metabolit sekunder yang banyak kita jumpai ya. Ada cinnamic acid, ada citronellic acid, ada valerianic acid, ya, ada benzoic acid. Valerianic acid itu banyak sekali pada Valeriana officinalis radix, kemudian star anise oil atau Pimpella anisum, ya. Star anise ini banyak mengandung anisik dan benzoic acid. Dia juga memiliki cinnamic acid, ya. Selain itu dia juga punya citronellic acid, karena itu kan aromanya star anise itu dia agak pedes gitu ya. Oke, sekarang kita masuk fenol dengan gugus ester. Ada benzil benzoat, benzil sinamat, ada benzil salisilat, ada beta citronelyl asetat, beta citronelyl format, eugenil asetat, geranil asetat, ada lavandulil asetat, linalil asetat, metil asetat. Dan di mana kita bisa mendapatkan metabolit sekunder ini? Benzil asetat, kemudian benzil benzoat, ya itu banyak pada ilang-ilang oil atau biasanya aromanya khas kenanga, ya, minyak kenanga oil. Kemudian wintergreen oil ini dari Ginura procumbens, itu kandungannya paling banyak adalah benzil benzoat, ya. Ini aromanya persis seperti minyak minyak gosok, ya. Dia juga tinggi kandungan benzil salisilat. Kemudian lavender oil, rosemary oil, ya. Lavender oil dan rosemary oil ini akan saudara temui senyawa metabolit sekunder geranil oil, kemudian ada lavandulil asetat, kemudian ada linalil asetat, itu banyak pada lavender dan rosemary, ya. Jadi selain metabolit sekundernya, selain ada dalam bentuk fenol dengan asam karboks, fenol yang memiliki gugus karboksilat, dia juga ada dalam bentuk fenol yang terestrifikasi, ya. Tadi kan ada geranial, terus di sini ada geranil asetat. Oke, kita masuk pada fenol dengan gugus lakton, ya. Fenol dengan gugus lakton ini yang paling terkenal adalah masoya lakton. Ini khas sekali pada minyak masoya oil. Oke, sekarang kita masuk pada golongan terpen. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah golongan monoterpen. Yang pertama adalah limonen, ya. Jadi bisa membedakan ya namanya. Kalau dia golongan fenol, ya, fenol dengan gugus tambahan aldehid atau dia terkarboksilat, itu belakangnya kalau enggak ol ya al geranial gitu ya, atau geranil asetat gitu, atau eugenol. Nah, kalau dia golongan yang monoterpen atau sesquiterpen, belakangnya biasanya en, limonen, alpha velandren, beta velandren. Yang pertama adalah limonen. Limonen ini merupakan komponen mayor penyusun dari golongan citrus oil, berbagai macam citrus, baik itu grapefruit oil, tangerine oil, orange oil, mandarin oil, lemon oil, lime oil. Lemon dan lime oil itu beda ya. Kemudian ada bergamot oil, kemudian dia juga ada black pepper oil, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, grapefruit oil kandungan lemonennya paling tinggi, dia mencapai 95,12%. Kemudian tangerine dan orange oil, kemudian selanjutnya ada lemon oil 65%. Kemudian ada alpha velandren dan beta velandren. Ini biasanya kita temui pada jenis minyak atsiri eucalyptus oil ataupun kaju putih oil. Kemudian selanjutnya ada parasimen. Parasimen ini biasanya pada minyak thyme oil dan oregano oil,
Ya, tadi kan pada Tim Oil dan Oregano Oil ada carvacrol, kemudian ada timol. Selain kedua ada carvacrol, ada timol, dia juga ada parasimen. Nah, monoterpen pun dia juga ada yang memiliki gugus fungsi tambahan. Ya, jadi ada yang namanya monoterpen alkohol. Monoterpen alkohol ini ada beberapa metabolit sekundernya. Yang pertama ada bisabolol, kemudian ada sinamil alkohol, beta citronellol, ada geraniol, ada lavandulol ya. Nah, ada linalol juga. Nah, pada monoterpen alkohol ini bisa alfa bisabolol itu bisa kita dapatkan pada chamomile oil, kemudian senyawa alfa cedrol itu bisa kita dapatkan pada juniper oil, cedarwood oil ataupun cypress oil atau conifer atau pinus oil. Kemudian alfa santalol itu bisa saudara temui pada sandalwood oil. Kemudian ini juga masih dalam monoterpen alkohol ya. Jadi ada geraniol, nerol, dan citronellol dan 2-fenyl etanol. Geraniol, nerol, citronellol, dan 2-fenyl etanol ini merupakan senyawa khas yang penyusun rus oil atau biasanya juga disebut dengan rus alkohol. Ya, jadi komponen penyusunnya mirip-mirip kayak rosemary, kemudian lavender, ya. Kemudian geraniol dan linalol, ya ini juga ada pada lavender oil, ada pada thymus oil juga. Kemudian ada cyclic monoterpen alkohol. Contohnya yang paling terkenal adalah L-mentol, ya. Ini pada golongan menta ya. Kemudian ada timol, ada sineol. Kemudian ada monoterpen aldehid, ya. Ini ada geranial, ada neral. Geranial neral ini banyak sekali pada lemongrass ya. Selain itu eukaliptus juga memiliki geranial dan neral. Kemudian ada monoterpen keton, ini ada senyawa karbon. Ya, karbon ini dia khas sekali pada genus menta. Menta spicata, arvensis, menta piperita. Kemudian ada monoterpen keton. Monoterpen keton ini contohnya adalah camphor. Kemudian ada fencon. Fencon ini pada lavender dan pada fennel oil. Kemudian ada sesquiterpen. Nah, yang terakhir adalah essential oil yang termasuk komponen sesquiterpen. Ya, jadi dia punya 15 atom karbon dan minyak-minyak atsiri yang komponen penyusunnya sebagian besar tersusun atas sesquiterpen ini kebanyakan masuk dalam base note. Apa itu base note? Base note itu adalah golongan essential oil yang aromanya itu lebih tahan lama. Kenapa dia aromanya lebih tahan lama? Karena dia tidak mudah menguap. Ya, jadi sesquiterpen ini lebih sulit menguap dibandingkan monoterpen atau golongan fenol yang lainnya. Apa saja yang termasuk sesquiterpen di sini? Ya, dia ada alfa bisabolol dan alfa terpineol. Ini bisa didapatkan pada chamomile, lavender, dan rosemary. Selain itu juga ada santalol, ini khas sekali pada sandalwood, dan memang sandalwood ini adalah jenis minyak atsiri yang masuk dalam base note ya. Kemudian ada caryophyllene dan alpha humulene, ini bisa saudara dapatkan pada clove oil, caryophyllene terutama ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa perbedaan antara fixed oil dan essential oil. Secara organoleptis bentuknya sama-sama oil, tapi baunya pasti berbeda dan komponen penyusunnya, senyawa penyusunnya juga berbeda.
Ya, jadi fix oil itu merupakan komponen penyusunnya adalah fatty acid atau asam lemak, ya. Dan dia memiliki gliserin di situ. Jadi fix oil ya itu merupakan asam lemak yang teresterifikasi dengan gliserin sehingga dia bentuknya menjadi cair dan dia tidak memiliki kandungan essential oil. Jadi dia tidak memiliki kandungan monoterpen, sesquiterpen ataupun phenolaldehid, phenolketon dan lain sebagainya. Ya. Dan apalagi cara membedakannya? Yang paling mudah cara membedakannya adalah yang namanya essential oil itu dia pasti bersifat volatil, mudah menguap. Jadi kalau kita teteskan di kain atau di meja dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau fixed oil dia tidak akan hilang. Karena fixed oil itu ya dia tidak mudah menguap, dia komponennya adalah fatty acid teresterifikasi oleh gliserin. Nah, apa fungsinya fixed oil pada aromaterapi, khususnya aromaterapi yang digunakan dengan rute topikal ya? Fixed oil ini sering digunakan sebagai karier atau pembawa untuk minyak atsiri. Nanti pada bagian mata kuliah safety itu saudara akan dijelaskan bahwa yang namanya minyak atsiri itu tidak bisa di-apply atau digunakan langsung secara topikal tanpa karier. Misalnya kalian pengen memakai peppermint oil atau lavender oil langsung gitu pada kulit, itu sangat tidak dianjurkan penggunaan seperti itu karena apa? Karena kandungan dari metabolit sekundernya itu hampir semuanya dia bersifat iritatif. Jadi kalau dipakai langsung pada kulit dia bisa menyebabkan iritasi. Dan beberapa jenis minyak atsiri memang langsung kerasa, rasanya panas kalau kena kulit langsung. Contohnya yang paling mudah adalah peppermint oil. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya reaksi tersebut, maka digunakanlah carrier oil. Jadi minyaknya itu dicampur, minyak atsirinya dicampur dengan carrier oil, baru kemudian di-apply digunakan secara topikal. Ya. Itu secara umum perbedaan fixed oil dan essential oil. Oke, kita masuk pada aromaterapi. Apa sih aromaterapi itu? Aromaterapi itu adalah praktik penggunaan minyak dari tanaman, essential oil, untuk terapi fisik dan psikis ya. Untuk orang-orang yang mengalami masalah pada psikis ataupun masalah pada fisiknya. Nah, kenapa psikis masuk juga di sini? Karena pada prakteknya memang beberapa orang menggunakan essential oil untuk misalnya meditasi atau menenangkan kondisi psikis yang sedang mengalami depresi, seperti itu. Nah, bagaimana sejarah dari perkembangan aromaterapi sendiri? Nah, di Ayurveda, ini pengobatan tradisional India, di Ayurveda itu terdapat 700 tanaman, termasuk di dalamnya adalah tanaman yang memiliki essential oil. Kemudian pada pengobatan Cina itu menginformasikan ada 400 tanaman yang digunakan untuk aromaterapi. Kemudian di Mesir sendiri yang paling terkenal itu adalah penggunaan aromaterapi untuk proses peribadatan. Bahkan pada proses mumifikasi atau pembuatan mumi ya, itu mereka menggunakan essential oil untuk mengawetkan atau mencegah jenazah tersebut mengalami pembusukan. Nah, terkait dengan metodenya, bagaimana kok orang itu pada zaman dahulu itu bisa mendapatkan essential oil ya. Jadi yang paling awal pengembangannya itu adalah sekitar tahun ini ya, Avicenna itu membuat alat
men-setting alat destilasi yang sederhana untuk mendestilasi bunga mawar waktu itu. Kemudian setelah itu mulai diformulasi parfum, ya. Waktu itu campurannya masih alkohol, bahkan sampai sekarang pun parfum juga campurannya masih alkohol, ya. Nah, kemudian sekitar awal abad 19, ya, ini para ilmuwan baru mendalami efek dari essential oil pada fisiologi tubuh manusia. Nah, kemudian bagaimana pengembangan praktek dari aromaterapi sendiri? Nah, ini seorang ilmuwan atau kemis dari Perancis, ya, ini menggunakan lavender oil untuk mempercepat proses healing pada luka bakar. Ya, jadi dia membandingkan kecepatan healing atau penutupan luka pada luka bakar yang diterapi dengan lavender oil dan tidak. Kemudian pada tahun 1964, Jean Valnet ini dia mulai mempraktekkan penggunaan essential oil di kliniknya. Kemudian, nah, dari Jean Valnet di sini baru masuk ke beauty terapi, ya. Kemudian, nah, Margaret Maury ini adalah orang yang pertama kali membuat klinik aromaterapi. Nah, jadi bagaimana praktek dari aromaterapi saat ini? Kalau kita lihat di sekitar kita, sekitar 5 tahun terakhir, ya, itu penggunaan essential oil atau penggunaan minyak atsiri itu meningkat sangat drastis, ya, terutama sejak muncul booming adanya produk MLM yang dia menjual essential oil, ya. Dan essential oil saat ini bisa saudara dapatkan dengan sangat bebas, ya, di mana saja. Nah, penggunaannya juga sudah tidak lagi terbatas pada klinik aromaterapi atau di spa, ya, bahkan saudara bisa mendiffuse sendiri essential oil di rumah masing-masing, gitu. Nah, ada beberapa istilah pada aromaterapi, ya. Ada aromakologi, ada aromaterapi, ada aromatologi, ya. Jadi aromakologi itu adalah pengaruh dari minyak atsiri atau essential oil terhadap kondisi psikologi seseorang. Misalnya ketika seseorang itu mengalami kondisi yang depresi atau stres, gitu, ya. Nah, kemudian dia menggunakan aroma dari essential oil tertentu untuk menurunkan tingkat depresinya, ya. Atau ada juga essential oil atau minyak atsiri yang bisa meningkatkan sensualitas, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah aromaterapi. Jadi aromaterapi ini adalah pengaruh dari essential oil terhadap kondisi fisik dari seseorang. Misalnya, saudara menggunakan minyak telon kalau saudara mengalami nyeri perut atau mual, ya. Atau kalau misalnya saudara mengalami flu, kemudian hidungnya tersumbat, ya, saudara menggunakan decongestant oil. Nah, itu pengaruhnya pada kondisi fisik, ya, physical condition. Nah, kemudian aromatologi. Apa yang dimaksud dengan aromatologi? Nah, aromatologi itu adalah pengaruh dari penggunaan essential oil secara rute peroral. Jadi kalau aromakologi dan aromaterapi ini rutenya adalah topikal atau inhalasi, ya. Jadi dihirup. Tapi kalau aromatologi ini adalah penggunaannya secara peroral, dan ini tidak boleh digunakan oleh sembarang orang, harus dipakai di bawah supervisi
orang atau expertnya yang paham bagaimana cara menggunakan essential oil, cara menemukan dosisnya, cara memonitoring efek samping dan lain sebagainya. Nah, pada prakteknya sendiri di klinik aromaterapi, blending aromaterapi itu sangat bersifat individual sekali antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Misalnya begini, yang paling mudah saja. Misalnya saya punya geranium oil. Bisa saja menurut si A, geranium oil itu aromanya harum sekali, dia suka wangi. Tapi pada beberapa orang, geranium oil itu aromanya terlalu harum, bahkan dia bisa membuat pusing. Ya, saya sendiri tidak terlalu suka mendiffuse geranium oil saja, karena memang itu menurut saya baunya sangat kuat sekali wanginya. Gitu ya. Jadi pada clinical aromaterapi itu penggunaan pencampuran essential oilnya itu sangat-sangat bersifat individu. Nah, oke, sekian untuk kuliah hari ini. Jadi target capaiannya pada kuliah hari ini adalah saudara mampu memahami ya hubungan antara essential oil dan aromaterapi, kemudian metabolit sekunder yang ada di essential oil itu apa saja, ya, kemudian contoh minyak atsirinya apa, dan yang terakhir tadi adalah jenis-jenis definisi dari aromaterapi, aromakologi, aromatologi, dan lain sebagainya. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Setelah melihat video ini, saudara bisa mengerjakan kuis yang ada di VLM. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.